يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ayuhat talabah al-ahibba, nas'alullaha li wa lakum khaira wal afiyah aynama kuntum insyaallah fi himayatillahi jami'an. Wa fi hadhihi al-hissa naltaqi ma'ana bi madati al-fiqh wa sanatanawal mawdu'an babi at-tayammum. Pada kesempatan kali ini di materi fikih kita akan membahas tentang tema tayammum. Perlu antum ketahui bahwasanya tayammum adalah cara bersuci sebagai ganti dari berwudu. Apabila seorang tidak menemukan air untuk berwudu, maka sebagai gantinya adalah dengan tayammum menggunakan debu. Dan dalam hal ini memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam bertayamum. Kita bacakan terlebih dahulu matanya, kemudian kita jelaskan dalam al-hawashi atau catatan kaki yang ada di bawah ini. Faslun wa syara'itut tayammum khamsatu asya'. Awalan wujudul udri bisafarin aw marad. Syarat-syarat tayammum ini ada 5 hal. Yang pertama adalah wujudul udri, adanya uzur atau halangan disebabkan karena safar atau karena sakit. Kama qala Allah Ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Jika kalian sakit atau dalam keadaan perjalanan atau seorang datang dari buang hajat atau buang air besar atau air kecil, aw lamastumun nisaa atau menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, falam tajidu ma'a, dan dia tidak menemukan air untuk berwudu, maksudnya fatayammamu, maka hendaknya kalian bertayamum. Surat Al-Maidah ayat 6. Dan di riwayat yang lain dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Imran ibn Hissin radhiyallahu anhuma qala kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fasalla bin nas fa idha huwa bi rajulin mu'tazilin faqala ma mana'aka an tusalli qala asabatni janabah wala ma qala 'alayka bis-sa'id fa innahu yakfika. Dari Imran ibn Hissin radhiyallahu anhuma berkata, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan, beliau mengimami para jamaah, fa idza huwa bi rajulin, dan ketika itu ia menemukan seorang laki-laki yang memisahkan diri. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, apa yang menyebabkanmu memisahkan diri untuk tidak sholat? Qala asabatni janabah, aku mendapati diriku dalam keadaan junub dan aku tidak menemukan air. Qala alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika. Lalu Rasulullah menjawabnya, berkata kepadanya, hendaknya kamu menggunakan debu, maka itu cukup bagimu. Yang maksudnya adalah bertayamum, hendaknya kamu bertayamum dengan debu, karena hal itu adalah sudah cukup bagimu. As-sa'id, yang dimaksud sa'id di sini adalah ma sa'ad 'ala wajhil ardi, apa yang ada di atas permukaan bumi, yang menempel di atas permukaan bumi, berupa minat turab, yaitu dari tanah, yang berupa tanah.
Kemudian yang berikutnya, syarat yang berikutnya adalah dukhulu waqtis shalah, masuknya waktu salat. Seperti apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'iliyat li al-ardu masjidan wa tahuran, fa ayyuma rajulin min ummati adrakat as-salah falyusalli. Wa inda Ahmad, aynama adrakatni as-salah tamassahtu wa salaitu." Dijadikan bumi bagiku sebagai tempat untuk salat. Wa tahuran, dan bumi itu suci mensucikan. Ayyuma rajulin min ummati, maka siapapun orang di antara golongan umatku mengetahui sudah masuknya waktu salat, maka hendaknya segera melaksanakan salat. Dan dalam riwayat Imam Ahmad, dimanapun aku menjumpai atau menemukan atau mendapati sudah masuk waktu salat, maka aku bertayamum atau mengusap wajah. Di sini artinya tamassahtu, artinya mengusap, artinya bertayamum. Wa salaitu, dan aku pun salat. Hadis yang diriwayatkan di atas tersebut menunjukkan bahwasanya beliau bertayamum dan melaksanakan salat jika beliau tidak menemukan air. Ba'da dukhuli waqtis shalah, setelah sudah masuknya waktu salat. Kedua adalah sudah masuknya waktu salat. Apabila dia tidak menemukan air, maka bolehlah dia untuk bertayamum. Yang ketiga, talabul ma', hendaknya dia berusaha untuk mencari air. Kemudian yang keempat, ta'adzuru isti'malihi, mendapati halangan untuk menggunakannya. Misalnya, apabila tempat air tersebut dijaga oleh musuh yang kita tidak bisa untuk sampai ke tempat tersebut, dan ini termasuk suatu halangan untuk menggunakannya, maka ia boleh menggunakan tayamum. Wa'wazu ba'da talab. Yang kelima adalah i'waz. Ia memerlukan air tersebut untuk kebutuhan hidupnya setelah dia mendapatinya. Misalnya, seorang sudah menemukan air, tetapi air tersebut sangat diperlukan untuk minumnya atau minum hewan ternaknya, maka ini pun diperbolehkan untuk bertayamum. Lalu at-tayammum itu menggunakan at-turabut tahir. Itu alatnya adalah tanah yang suci. Lahu ghubar, yang memiliki debu. Fa in khalatau jisun aw rimlun lam yajzi. Kalau sekiranya tanah tersebut tercampur dengan kapur atau pasir, maka hal itu tidak sah atau tidak diperbolehkan. Wa faraiduhu arba'atu asya. Adapun fardunya dalam bertayamum ada 4 hal. Yang pertama, an-niyah. Innamal a'malu binniyah. Yang kedua, mashul wajhi, mengusap wajah. Dan yang ketiga, mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga adalah mengusap tangan hingga siku. Kemudian yang kelima, at-tartib, berkelanjutan, berurutan. Seperti halnya ketika ia melakukan wudu. Walladhi yubtilu tayammum salasatu asya. Adapun yang membatalkan tayamum itu ada 3 hal. Yang pertama, ma abtalal wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, ru'yatul ma fi ghairi waqtis shalah. Melihat air di luar waktu salat.
Maka apabila seorang mendapati air di luar waktu salatnya, maka dia tayamumnya menjadi batal. Ay fi ghairi halil salat. Yang dimaksud dalam hal ini adalah di luar waktu salat. Ketika keadaan salat, di luar keadaan dia salat. Sebelum masuknya salat, artinya sebelum melaksanakan salat. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sa'ida tayyiba tahurul muslimi." Sungguhnya debu yang baik itu mensucikan bagi seorang muslim. Wa illam yajidil ma'a 10 sinin. Jika dia tidak menemukannya selama beberapa 10 tahun. Fa idza wajada al-ma' falyumsihu basharatahu. Kalau dia menemukan air, maka falyumassahu basharatahu. Maka hendaknya dia mengusap dengan kulitnya. Artinya mengusapnya dengan air tersebut ke seluruh badan. Fa inna dzalika khairun. Maka hal itu adalah suatu kebaikan. Artinya falyumassahu basharatahu artinya adalah falyatawadda. Artinya dia hendaknya berwudu. Dan hada dalilu ala anna tayammamahu qad batal. Dan ini menunjukkan bahwasanya tayamumnya itu sudah batal. Sudah gugur atau jatuh. Kemudian yang ketiga ar-riddah. Seorang dia keluar dari agama. Wa sahibul jabair yamsahu 'alaiha. Kemudian kita masuk ke sahibul jabair. Orang yang menggunakan perban. Yamsahu 'alaiha wa yatayammu yusalli. Hendaknya dia mengusap di atasnya, di atas perbannya dan bertayamum lalu dia melaksanakan salat. Wala i'adata 'alaihi in kana wad'aha ala tuhrin. Dan tidak perlu dia mengulangi salatnya jika dia meletakkan perbannya dalam keadaan suci. Wa yatayammamu likulli fariidah. Kita bacakan footnote nomor 2. Diriwayatkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Kharajna fi safarin fasaba rajulan minna hajaran fasajjad في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدوني لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره ذلك فقال قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العين السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويأسر أو يأصب جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. Berkata Rasulullah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, kami dalam perjalanan kemudian seorang fasaba rajulan minna, seorang terjatuh dan mengenai batu sehingga terluka di kepalanya. Kemudian dia itu mendapati dirinya mimpi basah dan dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apakah aku mendapatkan rukhsah untuk bertayamum? Qalu, mereka para sahabat-sahabatnya berkata, aku tidak menemukan bagimu rukhsah. Padahal kamu mampu atau mendapati air. Kemudian ia pun mandi lalu mati. Falamma qadamna ala Rasulullah, dan ketika kami datang
menemui Rasulullah SAW dan mengabarkan hal tersebut, Rasulullah SAW sangat marah hingga beliau mengatakan, qatalahumullah. Kalian telah membunuhnya, semoga Allah melaknat mereka. Ala sa'alu idh lam ya'lamu. Hendaknya mereka bertanya jika tidak mengetahui. Maka sungguhnya syifaul ain, obat dari kebingungan adalah bertanya. Innama yakfihi ayyatayama wa ya'sira. Sungguhnya cukup baginya untuk bertayamum dan ayyasiba, ya'sira atau ayyasiba, artinya membalut jarhahu, lukanya, membalut lukanya, kemudian mengusap di atasnya. Wa yaksila sa'irat jasadi, kemudian beliau membasuh seluruh badannya, baru membasuh seluruh badannya. Wa yatayammamu likulli fariidah wa yusalli bitayammumi wahidi ma syaa min an-nawafil. Tayamum ini cukup bagi setiap salat fardu. Wa yusalli bitayammum, dan seorang boleh melakukan berbagai salat sunnah hanya dengan menggunakan satu tayamum saja. Diriwayatkan Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, yatayammamu likulli salatin wa illam yahdis. Perbolehkan melaksanakan salat dengan satu tayamum jika dia belum berhadas. هذا مما شرحنا في هذه الحصة وسنلتقي معنا فيما بعد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.